selamat malam, selamat hari Selasa, dan tentunya selamat datang kembali di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pemirsa sekalian, senang rasanya kita sama-sama kembali bertemu lagi di hari Selasa ini, di mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik tentang sejenis kacang, yaitu adalah kacang saca inci. Di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas dari benih ke berkah, saca inci dan peluang emas di balik pembibitannya. Bersama dengan saya, Mirta Sabatin, yang akan menemani Anda sekalian selama 1 jam ke depan. Dan program Kamu Bisa ini adalah program yang bekerjasama dengan ASI, Adventist Layman Services and Industry, yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Pemirsa sekalian, tentunya pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh para narasumber ahli, di mana para narasumber ini akan sama-sama membagikan ilmunya pada kita pada malam hari ini. Tentunya saya akan menyapa para narasumber terlebih dahulu. Di sini sudah terhubung kita kepada Bapak Yatono. Selamat malam Bapak Yatono. Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Lalu di sini juga ada Dr. Insinyur Johana Taribuka. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bu. Baik, di sini juga ada bersama-sama dengan kita Dr. Insinyur Zakarias Hukom. Selamat malam, Pak. Baik, selamat malam. Dan tentunya ada di sini juga bersama dengan kita adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Profesor. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Tentunya saya tidak lupa untuk mengajak pemirsa sekalian, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa aja langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar media sosial Hope Channel atau langsung di nomor call center Hope Channel Indonesia. Tentunya sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini, marilah kita melihat video profil yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yapono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan Eco Engine. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tentang kacang atau sejenis kacang saca inci. Tentunya bagi saya sendiri yang generasi Z ini adalah hal yang asing untuk diri saya sendiri. Namun pada malam hari ini kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang topik kita pada malam hari ini. Saya memiliki pertanyaan kepada Bapak Yatono. Pak, kenapa sampai memiliki ide untuk menanam dan memperbanyak bibit kacang saca inci ini? Iya Pak, karena kacang saca inci itu sangat besar manfaatnya. Jadi dari daun mudanya saja bisa untuk lalap, bisa untuk sayur. Kulit cangkangnya juga bisa dibikin kopi herbal, bisa. Dan daun tuanya aja bisa dibikin teh herbal, itu juga bisa. Juga karena kandungan kacang saca itu minyak asam lemaknya itu omega 3, 6, 9, dan vitamin A dan E itu kandungan omega 3-nya itu lebih tinggi 17 kali lipat dari minyak ikan salmon yang bagus untuk perkembangan otak itu. Jadi di samping manfaatnya yang sangat banyak, itu kacang saca inci sangat mudah dibudidayakan di Indonesia. Karena
Jadi tanah Indonesia kan sangat subur, jadi sangat cocok sekali untuk jenis tanaman kacang sanca inci ini, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yatono. Namun dari Pak Yatono sendiri, sudah sejak kapan memulai bisnis ini dan apa sih kacang ini rasanya seperti apa atau berasal dari mana kacang ini, Pak? Saya mulai pembibitan itu sejak 2020. Jadi setelah COVID itu. Jadi karena ini sebetulnya kacang sanca inci ini pertama kali ini kan dari Amazon itu, dari bibitnya di sana itu, lalu dikembangkan di Indonesia. Itu ternyata di Indonesia juga bisa hidup subur. Di samping bisa dikonsumsi langsung itu, kacang sanca inci bisa juga dibikin press atau di-press itu ada minyaknya, dan minyaknya itu sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi di samping bisa menjaga stamina kita sebagai untuk tubuh kita melancarkan itu dalam tubuh kita karena kegunaannya sangat banyak dan bisa untuk pencegahan diabetes itu juga bisa, anti kolesterol juga, Mbak. Jadi karena besar manfaatnya begitu, Mbak. Makasih. Oke, baik Pak Yatono. Namun si kacang sanca inci ini apakah bisa langsung dikonsumsi atau ada prosesnya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, Pak? Ada prosesnya terlebih dahulu. Jadi kacangnya itu kan ada cangkangnya yang keras. Jadi sebelum direbus itu harus cangkangnya itu dikupas dulu. Dikupas setelah itu bisa direbus atau bisa juga disangrai atau juga bisa dibikin camilan seperti keripik itu. Karena ini sangat fleksibel, Mbak. Jadi bisa dimanfaatkan dan bisa diawetkan begitu juga manfaatnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yatono. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber ahli tentang bagaimana kita mengkonsumsi kacang sanca ini dengan benar sehingga kita bisa mendapatkan khasiatnya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hukom. Ini. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu terlebih dahulu, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Johanna mungkin. Tentang bagaimana kita mengonsumsi kacang sanca ini yang baik. Terima kasih, Mbak. Ya, silakan. Terima kasih, Mbak. Kacang sanca inci ini dia mengandung cukup banyak protein dan lemak sehingga kita harus juga, tetapi dia punya kelebihan itu memiliki asam lemak omega 3, 6, dan 9 di dalam sanca inci ini yang biasanya bermanfaat untuk kecerdasan otak anak. Selain itu, sanca inci ini juga dia bermanfaat untuk kesehatan jantung. Bisa dapat menurunkan kolesterol. Dari segi minyaknya, kacang sanca inci ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yatono bahwa bisa juga menghasilkan minyaknya. Nah, minyaknya ini berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol
kita. Nah, kalau sumber proteinnya itu juga merupakan sumber protein yang baik, tetapi kita harus mengkonsumsinya itu dengan baik sehingga jangan sampai nanti punya efek yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, nanti kejelasannya itu lebih ke nanti ke Pak Profesor Daniel Saputra yang akan menjelaskan lebih jelas lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak Hukom mengenai pertanyaan tersebut? Oke. Mungkin dari Profesor Daniel Saputra sendiri, mungkin ada tambahan untuk ini, Pak? Sekali lagi tadi untuk bagaimana cara mengkonsumsinya atau gimana tadi? Ya, bagaimana cara mengkonsumsi kacang ini dengan benar sehingga kita bisa mendapatkan khasiatnya? Oke, baik. Jadi kalau kita pelajari bahwa kacang sachaiji ini masih perdu dia ya. Bisa ada berbagai cara kita bisa memanfaatkannya. Pertama, langsung dimakan ya. Digoreng atau mau digongseng atau macam-macam begitu ya. Atau mau dijadikan tepung atau tadi kata Pak Yatono diekstrak minyaknya ya. Itu untuk kebutuhan pengobatan, minyaknya bisa langsung dikemas dengan disalut seperti minyak ikan begitu ya. Karena ini adalah relatif baru sebetulnya kacang sachaiji dari Brazil, tapi sudah mulai banyak dibudidayakan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Nah, ini merupakan peluang bisnis yang cukup baik kalau kita buat jadi makanan camilan ya. Seperti kalau dilihat di background ini tadi saya coba buat kemasannya gitu ya. Kacang sachaiji, terus ada logo halalnya sekitar 100 gram, harganya dibuat 15 ke 20 ribu. Ya, jadi ini bisa kita manfaatkan, makan begitu ya, kita panen tadi kacangnya, dikeluarkan, kemudian kata Pak Yatono tadi mesti yang itu seperti gambar sekarang itu, tangan itu, terus masih dipecahkan lagi, dikeluarkan bijinya ya. Nah, seperti kacang mete, bisa kita makan ya, kacang mete. Tapi ini istimewanya dibanding kacang-kacang lain, tadi sudah disebutkan, proteinnya jauh lebih tinggi daripada kacang-kacang yang lain. Jadi ini bisa merupakan alternatif baru untuk orang, khususnya teman-teman kita yang vegetarian ya, untuk meningkatkan sumber alternatif protein baru ya. Selain tadi juga disebutkan ada dampak lain ya untuk kesehatan, bisa menurunkan kolesterol dan sebagainya ya. Jadi kalau mau dimakan ya bisa macam-macam ya, bisa juga di sayur ya karena dia kacang sebetulnya ya. Atau seperti kalau kita buat kue ya, diiris-iris kemudian ditabur di atas cake atau apa begitu ya. Jadi bisa ya, namanya karena kacang ya bisa dibuat ke berbagai jenis ya, hanya saja karena namanya ini masih baru begitu ya, belum dikenal orang, perlu kita promosikan. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Pak Yatono yang sudah mulai membudayakan dan dengan paguyubannya mulai mensosialisasikan kacang sachaiji ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik ya di berbagai marketplace gitu ya, sudah mulai dijual oleh orang kacang sachaiji ini ya. Jadi bisa bagi yang ingin mendapat peluang usaha baru, bisa ya, bisa menanam sachaiji, tidak lama ya, kurang dari setahun sudah mulai berbuah, nanti bisa ditanyakan ke Pak Yatono atau Pak Hukom ya, dan dia bisa berproduksi bisa 5 sampai 10 tahun ya. Jadi itu kalau berbudidaya menanam ya. Tapi yang tidak kalah penting biasanya kalau dalam peluang bisnis, maka menjual hasilnya, yaitu nilai tambah terbesar itu ada di processing, pengolahan dan penjualan ya. Bisa macam-macam. Nah, tentu saja karena sekarang ini kacang ini relatif tidak mengandung produk hewani, mudah sekali kita meminta karena sekarang berbagai produk
makanan mesti ada label halalnya, mudah sekali. Karena sekarang juga pemerintah punya program pelabelan halal yang untuk usaha kecil ya. Kalau asal bahan bakunya sudah jelas halal, langsung dikasih sertifikat halal begitu. Sehingga lebih mempermudah kita untuk menjualnya begitu ya, berusaha dengan kacang ini ya. Apalagi kalau kita buat, misalnya kalau kita menjual ini buat medsos sedikit ya, buat di video yang kita pendek begitu ya, dibuat sedemikian rupa manfaatnya akan membuat orang lebih tertarik lagi untuk membelinya. Demikian sementara. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang begitu detail. Tentunya saya ingin menyapa kembali Bapak Zakaria Hukom. Apakah sudah terhubung dengan kita? Baik, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Sudah dengar suara saya atau belum ya? Iya, mungkin suaranya belum terhubung dengan kita, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, baik, sudah dengar suara saya ya? Siap, selamat malam Pak, sudah terdengar oleh kami. Oke, Pak Hukom, saya memiliki pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jelaskan. Apakah kacang ini itu bisa dibudidaya di Indonesia? Lalu apa saja hama dan penyakit yang dapat menyerang kacang ini? Atau bagaimana cara kita membasmi atau mencegah agar tidak terkena hama ini? Silakan Pak. Ya, baik. Untuk kacang saca Inca ini kan adalah jenis tanaman kacangan yang berasal dari daerah tropis, jadi Amerika Latin. Nah, itu iklimnya mirip dengan di Indonesia dan bisa dikembangkan. Namun, varietas ini kan masih langka dan cuma baru dikembangkan di Bengkulu, kalau tidak salah itu ya yang saya baca. Di Bengkulu sudah dikembangkan dan mungkin sudah dikembangkan di tempat-tempat yang lain. Nah, salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu teknik budidayanya. Saya pikir syarat tumbuh itu yang sangat penting sekali. Karena jenis tanaman ini bisa tumbuh dari dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Tanaman ini juga dia membutuhkan sinar matahari yang full. Jadi Indonesia bisa dilakukan budidaya tanaman ini. Kemudian jenis-jenis tanah itu dia menghendaki agak sedikit asam sampai dengan netral. Tapi yang paling idealnya adalah yang jenis-jenis tanah netral. Saya pikir banyak sekali tanah-tanah di Indonesia yang cocok untuk dikembangkan jenis tanaman ini. Kemudian untuk pengairan, drainase. Nah, itu juga perlu diperhatikan sehingga bisa diberi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dan untuk nanti mendapatkan produktivitas dan kualitas hasil yang memang bisa mendukung kandungan-kandungan bahan biokimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kita harus memperhatikan apa tingkat kesuburan tanah di mana tanaman itu kita kembangkan atau kita budidayakan, dan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Untuk nanti hama dan penyakit itu adalah porsi daripada Dr. Yohana Taribuka ya yang bisa menjelaskan. Tetapi kalau kita menggunakan teknik budidaya yang tepat dan benar, khususnya untuk pengairan
dan pemberian nutrisi atau pupuk. Nah ini yang nanti menyebabkan tanaman itu bisa sehat, tingkat imunnya tinggi, dan tidak mudah diserang oleh hama maupun penyakit. Ya mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Sebelum kita lanjut, saya tetap mengingatkan pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan tentang topik kita pada malam hari ini. Pemirsa bisa langsung mencantumkan pertanyaan di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Sebelum kita lanjut berdiskusi bersama dengan narasumber-narasumber yang ada pada malam hari ini, kita akan melihat bersama-sama cara perbanyak kacang saca inci. Saya Yatono dari Kulon Progo mau mempraktekkan cara memperbanyak atau menanam kacang sanca inci dari benih. Jadi awalnya bibit kacang sanca inci seperti ini kita rendam dalam air. Nah, dalam air selama 2 kali 24 jam. Jadi direndam itu. Setelah direndam selama 2 kali 24 jam, lalu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, lalu kita peram. Yang kita peram hasilnya seperti ini, sudah diperam itu selama 2 hari 2 malam juga peramnya. Setelah diperam, lalu kita masukkan ke tempat persemaian. Ya, tempat persemaian seperti ini bisa kayak gini, tanam seperti ini, biar segini, biar tertutup. Setelah di persemaian biasanya akan tumbuh. Setelah tumbuh, lalu kita cabut, kita tanam pindah di tempat polybag yang kecil-kecil. Seperti ini contohnya yang sudah hidup di persemaian. Ini kalau kurang lebih tingginya 15 sampai 20 cm, lalu kita tanam di dalam polybag yang kecil-kecil. Jadi untuk biar supaya bibitnya bisa tumbuh besar dan subur dan akarnya banyak. Seperti ini. Jadi kita menggunakan medianya sekam bakar, tanah kompos yang subur dan gembur ya, jangan yang padat biar cepat subur. Setelah itu jadi gini, jangan lupa dirawat dan ditaruh yang tempat yang teduh dulu biar tanamannya enggak layu. Setelah kira-kira tingginya 30 cm dan seperti kuat seperti ini. Ini contoh yang udah kuat dan kuat dikirim sekitar 30 cm ini siap dikirim. Yang membutuhkan ya, begitu cara pembibitan, cara perbanyak kacang sanca inci. Terima kasih. Baik, itu adalah cara menanam bibit dari kacang sanca inci ini ya, kita sudah sama-sama menyaksikan. Lalu saya ingin kembali bertanya kepada Pak Yatono, bagaimana sih Pak, apakah kacang ini itu cocok untuk UMKM dan apa sih manfaatnya kalau kita bergabung dengan komunitas untuk menjual bibit kacang ini? Kacang ini sangat cocok untuk UMKM karena di samping bisa dibudidayakan dan bisa dijual setelah dimasak itu, bisa juga daunnya itu dibikin keripik itu juga bisa itu. Jadi di samping kacangnya dibikin ceriping juga bisa dimasak, itu juga bisa. Jadi sangat bagus
untuk dikonsumsi kita yang begitu, Mbak. Jadi sangat manfaatnya sangat bagus untuk tubuh kita, bisa untuk anti diabetes, itu diabetes, juga untuk mencegah plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita itu, Mbak, biar lancar. Begitu, Mbak. Sementara, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya kembali ke Bu Johana. Bu Johana, apakah tanaman ini tuh gampang terkena hama dan bagaimana kita membasminya dan mencegahnya? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Bu. Baik, Bu Johana mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu supaya suaranya bisa terdengar dari kami. Ya, terima kasih Mbak. Sorry. Ya, kacang saca inci kalau kita lihat dari cara menanamnya itu mudah saja dan pasti dia punya kelemahannya dari serangan hama dan penyakit. Nah, kacang saca inci ini terutama dia sering diserang oleh sejenis jamur yang kita sebut dengan embun celaga. Gejalanya itu di atas permukaan daun itu ada tumbuh jamur yang disebabkan oleh hama, sejenis hama kutu putih itu yang biasanya mengeluarkan zat madunya itu sehingga itu menarik untuk pertumbuhan jamur. Nah, pada permukaan daun itu biasanya ditumbuhi oleh jamur berwarna hitam. Nah, itu seperti contoh juga pada tanaman jambu. Nah, itu disebut dengan embun celaga. Penyebabnya itu adalah jamur. Dan biasanya itu disebabkan oleh kelembaban yang cukup tinggi. Jadi kita harus men-setting atau mengatur suhu mikro di antara tanaman saca inci ini, ataupun juga kita di tanaman itu harus kita sering pangkas sehingga tidak terlalu rimbun, sehingga menimbulkan iklim makro yang cukup tinggi yang menyebabkan memacu pertumbuhan jamur embun celaga ini dengan cepat. Dan kemudian juga selain itu hama kutu putih itu juga kita harus berantas. Tetapi yang saya tekankan di sini penggunaan pestisida sintetik dikurangi. Jangan pada mungkin generatif bisa, tetapi pada fase-fase selanjutnya jangan kita menggunakan pestisida sintetik karena ya buahnya itu kita harus konsumsi langsung. Jadi hindari semua penggunaan pestisida sintetik. Sebaiknya untuk hama kutu putih ini kita semprot dengan bisa menyemprotnya dengan mimba. Itu daun mimba kita tumbuk, haluskan, direndam semalam, kemudian disaring, diberikan sedikit deterjen, dan kita semprotkan pada tanaman yang ada kutu putih. Nah, ini juga memperhambat pertumbuhan dari jamur embun celaga ini. Kalau embun celaganya sudah ada, bagian tanaman yang terserang itu harus kita pangkas. Dan kita memodifikasi sehingga iklim mikro itu kita bisa menekannya lebih di bawah sehingga membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, terhindar dari kutu putih ataupun juga kutu sisik ataupun juga jamur embun celaga. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Johana atas penjelasannya. Lalu saya ingin bertanya kepada Profesor Daniel. Prof, apakah kacang saca inci ini punya nilai jual yang tinggi? Jadi baik, terima kasih. Tadi sudah saya singgung sebetulnya karena nilai
manfaatnya yang banyak, luar biasa ya, sehingga menjadi peluang bisnis sebetulnya ya. Tadi bisa bisnis bibit seperti yang dilakukan Pak Yatono, tapi tetap seperti yang saya sudah katakan, nilai tambah terbesar adalah di pengolahan dan penjualan. Jadi peluang bisnis untuk kacang Sacaichi ini luar biasa besarnya. Kelemahannya hanya satu ya, dia belum dikenal orang, gitu ya. Nah itu yang kelemahannya. Tetapi manfaatnya, kebaikannya, keuntungannya ya. Nah karena dia belum kenal, dia tetap perlu ini. Jadi seperti yang di background saya sudah coba buat gitu ya, kemasan Sacaichi. Bisa kita tambahkan gambar-gambar macam-macam. Bisa ditambah label juga ya, bisa tambah gambar jantung atau apa begitu ya. Jadi karena tadi bisa dibuat macam-macam, bisa dibuat camilan, bisa dibuat ini, ya peluang bisnisnya besar sekali gitu ya, khususnya bagi UMKM gitu ya. Mungkin bisa dulu dengan skala kecil begitu ya, skala kecil dengan ini, tapi yang paling dianjurkan sekarang saat ini kalau kita berbisnis adalah dengan penjualan melalui marketplace secara online ya, atau kalau tidak melalui komunitas ya, di mana kita komunitas boleh bawa sampel dikasih gratis ya, orang tertarik ya. Bukan seperti yang gambar ini, tapi yang adalah kacang yang memang sudah lepas ya, sudah diolah gitu. Jadi tinggal dimakan seperti kacang biasa ya. Atau kalau karena tadi dia tinggi protein, bisa ditambahkan ke sayur, atau ke kue diiris tipis-tipis ya. Jadi ya namanya sudah kacang ya. Jadi sebetulnya ini bukan kacang dalam pengertian peanut ya, tapi dalam pengertian beans sebetulnya ya, beans. Jadi kacang yang memang biji-bijian sebetulnya ya, biji-bijian yang tinggi proteinnya begitu ya. Selain tinggi protein juga manfaat kesehatannya yang ini. Jadi dia mengandung omega 3, omega 6, omega 9 pada nabati ini ya. Biasanya nabati nggak punya, biasanya itu hanya hewan begitu ya. Hewan yang mengandung ini, tapi ini anehnya itu di ini, istimewanya Sacaichi ini, dia adalah nabati tanaman yang mengandung asam lemak omega 3, omega 6 dan 9 yang bahkan tadi disebutkan jumlahnya ya, konsentrasinya lebih tinggi dari ikan salmon begitu ya. Selain ikan-ikan lain begitu ya. Nah ini, jadi kalau misalnya ada kan tadi asam lemak omega 3, 6, 9 itu baik untuk otak begitu ya. Jadi untuk anak-anak baik sekali. Jadi kalau bisa kita buat cookies ya yang berbahan baku tepung Sacaichi begitu ya, itu akan baik begitu ya, khususnya bagi anak-anak yang alergi terhadap protein hewani, ataupun memang anak-anak yang dari kecil sudah dilatih oleh orang tuanya menjadi vegetarian begitu. Ya, jadi ini peluangnya luas sekali. Kelemahannya hanya sosialisasi. Belum banyak orang mengenal kacang Sacaichi ini, walaupun sudah mulai banyak kita lihat dijual di marketplace dan juga sudah mulai banyak dipromosikan di media-media online. Tapi masih perlu inovasi-inovasi ya, bagaimana supaya orang lebih banyak kenal. Seperti kata pepatah, tak kenal tak sayang maka tak cinta. Kalau dia sudah kenal, dia akan sayang. Kalau dia sudah sayang, dia akan coba. Kalau dia sudah coba, dia akan beli. Nah, kalau sudah ada beli, peluang bisnis akan tercipta di situ. Mulai dari hulu, budidaya, yang seperti dilakukan Pak Yatono, sampai kepada para penjual, begitu ya, para penjual dan pengolah. Ya, agar sampai di meja makan bisa dibawa di mana saja, begitu ya. Kalau orang camping, ya silakan bawa. Ya, kalau bawa makanan hewani repot ya, bisa busuk dan sebagainya. Tapi kalau bawa Sacaichi, sayuran yang nabati ya, tinggi protein, bisa direbus seperti jadikan sayur kacang, atau mungkin jadikan sup juga bisa ya. Jadi bisa macam sekali, banyak sekali
ininya. Karena dia beans ya, beans itu bisa sering bikin sup, bisa bikin apa, macam-macam bisa dibuat. Makasih. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Tentu aku juga mempunyai pertanyaan kepada Pak Zakarias Hukom, mungkin Bapak bisa menjawabnya tentang apa keunggulan kompetitif Sacha Inci ini dibandingkan produk-produk sejenisnya. Ya, mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak. Sorry, ya. Ya, silakan. Jadi kelebihan dari Sacha Inci dibandingkan dengan jenis-jenis tanaman yang lain karena kandungan biokimianya. Itu yang menentukan dia punya manfaat yang sangat besar sekali bagi kesehatan. Nah, cuma kita harus perhatikan teknik budidayanya sehingga kandungan-kandungan biokimia itu bisa muncul di dalam produk yang akan dipanen. Jadi ini tergantung dari teknik budidayanya. Dan paling banyak untuk mendukung tingkat produktivitas maupun kualitas yang menghasilkan bahan-bahan biokimia tadi yang bermanfaat untuk kesehatan, itu adalah nutrisi dalam tanah. Makanya untuk teknik budidaya, kita tidak bisa menggunakan bahan organik saja, tidak bisa. Karena apalagi Sacha Inci ini dia berasal dari famili Euphorbia, bukan sama seperti kedelai atau kacang-kacangan yang lain yang bisa menyerap nitrogen dari udara. Nah, oleh karena itu ketersediaan hara makro dan mikro itu harus cukup di dalam tanah. Kalau kita mau bikin usaha yang berkelanjutan untuk bisa membuat produk-produk yang masuk ke pasar global. Nah, ini yang paling penting di teknik budidayanya. Biasanya dalam teknik budidaya itu air dan nutrisi itu satu paket, tidak bisa lepas pisah. Karena tanaman itu makan dan menyerap makanan dari akar dalam bentuk ion-ion. Makanya harus memperhatikan kebutuhan air dan nutrisi yang harus memang seimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan mungkin ke Pak Yatono. Pak Yatono, saya ingin kembali bertanya tentang bagaimana pengolahan pasca panen kacang Sacha ini dan apa aja sih bentuk produk olahan kacang ini yang bernilai untuk ekonomi tentunya. Kalau untuk pasca panen itu bisa juga dibikin minyak, Mbak, itu jadi press itu loh. Jadi nanti bisa dibikin minyak. Itu minyaknya juga sangat bermanfaat, bisa untuk dikonsumsi kita itu. Itu yang kalau bisa. Selain itu juga cara olahnya yaitu kacangnya itu kan dibelah. Setelah dibelah itu lalu direbus. Setelah direbus nanti terus ditiriskan, kemudian dikasih tepung sama telur itu lalu diulet, lalu dikasih bumbu, kemudian bisa digoreng. Jadi caranya begitu. Jadi gorengnya jadi agak lama supaya nanti kalau sudah agak berwarna coklat itu tandanya udah matang. Begitu cara bikin itu memasaknya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yatono tentang bagaimana pengolahan pasca panen dan juga tentang produk apa aja yang
bisa dihasilkan oleh si kacang saca inci ini. Nah, mungkin Pak Yatono mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang seputar kacang ini kepada narasumber ahli kita. Di sini kita ada bersama dengan Ibu Johana, Bapak Hukum, dan juga Profesor Daniel. Mungkin ada pertanyaan seputar topik kita ini, Pak, kepada narasumber kita yang ini. Untuk kacang ini kan menurut labelatur itu kan sampai sekitar hidupnya bisa sampai 25 tahun. Yang saya tanyakan itu selama 25 tahun itu kok bisa hidup segitu itu, terus itu akarnya itu mencarinya makanan sampai jauh gitu ya Pak, atau gimana itu loh kok, supaya kalau di tempat saya memang begitu, memang semakin lama itu semakin besar itu tanamannya itu. Jadi sekarang udah selengan saya itu, jadi semakin lama semakin besar. Saya cuma pupuknya hanya sederhana, saya kan untuk perawatan ekoenzim aja, jadi alami gitu. Dan saya nggak pernah memakai pupuk yang kimia-kimia itu. Jadi upamanya di akarnya itu saya kasih kompos atau sisa-sisa makanan yang sudah saya fermentasi. Cuma pupuknya itu aja. Kok bisa tumbuh subur gitu. Akarnya itu prosesnya gimana? Gitu. Makasih. Oke, Pak Yatono, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hukum tentang mengapa tumbuhan ini bisa bertumbuh secara subur. Silakan Pak, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, mungkin di-unmute terlebih dahulu Pak. Ya, baik. Jadi kita tahu persis bahwa pertumbuhan, perkembangan, sampai dengan hasil dari satu tanaman itu ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan cukup tersedia, maka kualitas daripada varietas satu tanaman akan bisa menghasilkan secara maksimal sesuai dengan potensi genetiknya. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh adalah yang tadi saya katakan, air dan nutrisi dari dalam tanah. Selain dari ada sinar matahari, ada CO2, ada kelembaban, suhu dan macam-macam itu sudah tersedia. Tetapi kita harus kelola adalah air dan nutrisi. Karena tadi saya katakan bahwa makanan untuk tanaman itu diserap dalam bentuk ion-ion. Jadi ion yang dimaksud ini adalah unsur-unsur hara yang tersedia di dalam kerak bumi, dalam mineral tanah. Nah tadi Pak Yatono pakai ekoenzim, nah itu salah satu teknik untuk bisa mengeluarkan itu hara-hara makro mikro. Ada 13 yang tergolong dalam makro dan mikro, itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi dia dikeluarkan dengan menggunakan bantuan ekoenzim tadi. Namun apakah hara makro mikro itu tersedia cukup untuk kebutuhan tanaman atau tidak, sehingga dia bisa bertumbuh, berkembang, umur panjang, dan bisa berproduksi sesuai dengan potensi genetiknya secara kontinu. Oleh karena itu, mesti tahu, di dalam ekoenzim itu ada berapa jenis hara makro dan mikro. Di dalam tanah ada berapa jenis hara makro mikro dan berapa jumlahnya. Kemudian di dalam pupuk kompost atau pupuk organik yang lain, harus tahu juga berapakah kandungan hara makro dan mikro. Semuanya itu kita tahu, dan kita tahu
kita hitung kebutuhan untuk tanamannya itu berapa. Kalau sudah cukup, tidak perlu kita tambah. Nah, kita tambah yaitu dengan bantuan pupuk-pupuk organik yang sudah dibuat oleh pabrik. Kesalahannya merusak karena pemberian dosisnya lebih besar daripada kebutuhan tanaman. Makanya tanaman tidak bisa umur panjang, mati, dan juga merusak lingkungan, sehingga produktivitasnya tidak ada. Inti dari tanaman untuk bisa bertahan hidup umur panjang, sebetulnya itu sudah diciptakan Tuhan untuk makanan manusia. Yang penting pengelolaan lingkungan, kemudian makanan tersedia cukup, pasti dia bisa berproduksi sepanjang tahun. Ini kunci produktivitas dan kualitas hasil dari suatu tanaman. Apalagi kacang saca inci ini mengandung asam lemak jenuh omega 3, omega 6, dan omega 9. Itu ada prekursor khusus yang bisa nanti diberikan di tanah dan dia diserap oleh akar, masuk dalam sistem biosintesis untuk pembentukan itu zat-zat itu. Kalau prekursornya tidak ada dalam tanah, otomatis omega 6, 3, 6, 9 itu pasti rendah. Nah, itu kuncinya duduk di situ. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hukom atas penjelasannya. Tentunya saya tetap mengingatkan pemirsa sekalian, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung di nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan pada saat ini kita akan sama-sama melihat tentang pengetahuan teman-teman kita di luar sana tentang topik kita pada malam hari tentang kacang saca inci. Dan kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Nggak tahu deh, tapi kayaknya kacang. Itu kacang bintang. Bunga. Bunga mungkin. Saca ichi dikenal juga sebagai kacang bintang, benar atau salah? Oh iya benar. Hanya bisa tumbuh di dataran tinggi lebih dari 2000 meter. Benar. Minyak dari biji saca inci kaya akan omega 3. Benar. Kacang saca inci bisa langsung dimakan mentah tanpa diolah. Oh, itu salah itu. Kacang ini berasal dari Peru, Amerika Selatan. Benar. Tidak memiliki kandungan protein. Benar. Aman dikonsumsi dan juga bisa digunakan dalam produk perawatan kulit. Benar kali. Oh, saksikan Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar biasa. hanya di Hope Channel Indonesia. Baik, begitulah tentang pengetahuan teman-teman kita mengenai topik kita pada malam hari ini adalah kacang saca inci. Tentunya pada saat ini kita sudah menerima pertanyaan dari pemirsa sekalian dan mungkin akan dijawab oleh para narasumber. Berikut adalah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam komentar kita adalah dari Rile Silalahi tentang kalau kacang saca inci ini sudah berakar, mengapa tidak langsung ditanam di lahannya saja? Dan mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Johana. Silakan, Bu. Mohon maaf, Pak. Tolong diulang pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah,
kacang saca inci ini sudah berakar. Lalu mengapa tidak langsung ditanam di lahannya? Memang terima kasih Mbak. Memang budidayanya harus demikian dari disemai dulu, kemudian dipindahkan ke polybag, baru dipindahkan ke lapangan. Kalau sudah mampu tumbuh di polybag dengan baik, sehingga pada saat dia sudah dipindahkan ke lapangan dalam kondisi apapun, dia bisa bertahan. Apalagi kalau ditunjang oleh kesuburan tanah, kemudian suhu kelembapan memungkinkan, pasti tanaman saca inci ini akan tumbuh dengan baik. Jadi itu proses pertumbuhannya Mbak, mulai dari disemai dulu, direndam seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yatono, karena kulit bijinya itu keras sehingga harus direndam 2 kali 24 jam, kemudian peram juga 2 kali 24 jam, kemudian baru setelah tumbuh disemai dulu, baru dipindahkan ke polybag. Kalau ditakutkan kalau kita langsung ke lapangan, dia perakarannya belum terlalu mampu untuk tumbuh di lapangan, sehingga daya saing untuk bertumbuh itu juga akan kecil sekali, rendah, sehingga pertumbuhannya itu mungkin merana, ataupun kalau tidak ditunjang dengan kesuburan tanah yang baik, maka tanaman saca inci ini akan tumbuh merana. Dan sebaiknya mengikuti prosedur penanaman dengan baik, sehingga kita dapat memperoleh hasil pertumbuhan tanaman itu dengan baik juga. Kemudian memperhatikan kalau sudah di lapangan apa yang harus kita butuhkan bagi pertumbuhan tanaman itu, baik dari segi vegetatifnya sampai dengan generatifnya, sehingga kita bisa memperoleh tanaman yang sehat. Seperti tadi Pak Yatono bertanya bahwa kenapa dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun di tanah. Ya, itu merupakan kodrat dari tumbuhan itu Pak Yatono, bahwa dia tumbuh di tanah dan memang spesifikasi dia itu tumbuh di tanah dan membesar gitu. Apalagi ditunjang oleh kondisi tanah yang baik. Kalau tadi Pak Yatono bilang saya tidak memupuknya berlebihan. Nah, karena mungkin kondisi tanah di tempatnya Pak Yatono memenuhi syarat tumbuh dari tanaman saca inci ini. Jadi kita harus menanam ikut prosedur penanaman, mulai dari perendaman biji, karena pertama dia itu bijinya keras, kemudian diperam sehingga peram itu memacu untuk keluarnya perakaran, kemudian baru disemai. Nah, setelah disemai dipindahkan, bisa kalau tingginya sudah sesuai, sudah kuat, sudah mampu, kita bikin lubang tanam di lapangan, kemudian kita pindahkan ke lapangan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Johanna atas penjelasannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, namun sebelum kita berpisah, saya ingin mendengarkan saran atau tips atau bahkan kesimpulan singkat untuk Pak Yatono dan juga pemirsa yang ingin menanam kacang ini. Mungkin bisa disampaikan oleh Prof. Daniel. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Kacang saca inci adalah kacang yang relatif masih baru dikenal di Indonesia. Oleh karena itu perlu disosialisasikan agar dikenal. Kacang saca inci juga merupakan kacang yang tinggi protein dan dapat mempunyai dampak kesehatan. Tetapi perlu diperhatikan cara mengolahnya, ya, mengolahnya, karena ini produk baru. Yang paling baik adalah karena dia produk baru, sebelum dikonsumsi ada baiknya dimasak dengan baik, ya, dipanaskan, dimasak dengan baik, sehingga jika ada, gitu ya, jika ada yang hal-hal lain, misalnya rasanya kurang, semuanya bisa dinetralisir oleh panas akibat pemasakan.
Kacang saja Ici karena manfaatnya luar biasa, mempunyai peluang bisnis yang luar biasa. Kalau Pak Yatono bisa, maka Anda pun pasti bisa. Baik, terima kasih Prof. Kalau Pak Yatono saja bisa, berarti Anda juga bisa. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang topik kita pada malam hari ini. Tentunya saya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menemani saya dan setia belajar bersama dengan saya pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari pada saat ini, pada malam hari ini, tentang kacang saca inci ini bisa menjadi ide kita ke depannya mungkin untuk sehat kita sendiri atau bahkan untuk ide peluang bisnis kita. Akhir kata, saya Mirna Sabatin bersama kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa setiap hari Selasa. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam, sampai jumpa.